Maka saya yakin doa saya akan kabul bukan karena doa saya, tapi karena udah distempelin Nabi Muhammad SAW. Siapapun ingin sesuatu dari Al-Quran kurang. Diceritakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah, pengarang Maulid Simtud Durar, bahwasanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir radhiyallahu anhu itu gurunya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu ayahnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi merupakan pengarang Maulid Simtud Durar yang muridnya tersebar luas di Indonesia. Habib Ali Al-Habsyi punya kakak namanya Habib Husain. Habib Ali punya kakak namanya Habib Husain. Habib Husain punya ayah namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad dan Habib Husain dua-duanya muftil Haramain, mufti Mekah dan Madinah. Siapakah Habib Husain? Habib Husain adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan Yai Mbah Khalil Al-Bangkalani. Dua-duanya berguru sekian tahun kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Mekah, di Masjidil Haram maupun di kediamannya Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ini Habib Husain punya ayah, ayahnya punya guru. Ayahnya ini punya guru, gurunya satu hari wiridnya diantaranya ngucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali. Kita kalau Ramadan kan diajarkan zikrul fida. Biasa ini warga NU, ya kalau yang nonton mungkin belum kenal amalan NU. Nah, salah satu amaliyahnya para kiai, para habaib itu kalau bulan Ramadan baca zikrul fida, yaitu ngucap la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Kemudian dihadiahkan pahalanya untuk yang sudah meninggal dunia dari kakeknya, ayahnya, pamannya, bibinya dan lain sebagainya. Dihatamkan seperti itu butuh waktu 1 bulan biasanya. Dicicil tiap hari 1 bulan, dapat 70.000 kali. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sekali dalam 1 hari, tiap hari ya, 24 jam itu diantara wiridnya. Artinya beliau punya wirid banyak. Itu mampu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali. Kemudian ilmunya, lautan ilmu. Beliau punya keponakan. Ya, punya keponakan namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Punya keponakan. Suatu hari paman ini mimpi kok rumah keponakannya tampak lebih tinggi dari rumahnya orang lain. Padahal secara kenyataan tidak. Kenyataannya rumahnya ya sama dengan orang lain. Tetapi dalam mimpi kok dilihat rumahnya jauh lebih tinggi dibanding rumah orang lain, ruang tamunya lebih tinggi dibanding ruangan yang lain. Maka keesokan harinya pergi nemuin ponakannya dan nanya, saya kok melihat rumahmu seperti ini, ada apa sebetulnya? Ponakannya jawab, paman mungkin ini sebabnya. Ketika rumah ini selesai dibangun, setiap ruangan saya sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Setiap ruangan, kamar, ya, kemudian ruang makan, sholat 2 rakaat khatam Al-Quran. Khusus untuk ruang tamu, saya khatamnya 40 kali. Khusus ruang tamu, khatamnya 40 kali. Karena itulah mungkin ruang tamunya paman lihat di mimpi tampak lebih tinggi dibandingkan ruangan yang lain. Jadi ruangan itu jadi tinggi karena Al-Quran. Barokahnya luar biasa. Nah, zaman now ini ruangan kita itu bukan khatam Al-Quran sekian kali, khatam sinetron sekian kali. Jadi sinetronnya yang banyak. Ya, khatam ini sekian kali, tapi Al-Qurannya enggak. Nah, bagaimana kita merubah semua ini? Ulama-ulama dulu, Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu 1 hari khatam Al-Quran 8 kali. 4 di siang hari, 4 di malam hari. Salah satu caranya nanam kurma. Jadi kalau mau nanam kurma, ulama dulu habaib itu ngajarkan kalau mau nanam kurma, 1 kurma yang ditanam, 1 khutmul Quran dan 1 surat Yasin. 1 kali khutmul Quran, kalau enggak mampu 1 surat Yasin.
Jadi kalau punya kebun kurma ada 1000 pohon kurma, berarti 1000 kali khatam Quran. Atau 1000 surat ya Yasin. Sehingga kurmanya itu barokah. Sementara kita punya toko sampai hari ini belum pernah kita khatam Al-Quran di sana. Kita punya kebun yang luas sampai hari ini mungkin belum pernah kita khatam Al-Quran di sana. Maka apa yang sudah dicontohkan oleh pemerintah di Kabupaten Tuban yang Masya Allah tadi membuat TPQ, kemudian menyemangati para guru TPQ, membuat aturan perda yang enggak punya ijazah syahadah sudah lulus TPQ enggak bisa masuk SMP, tentunya untuk yang beragama Islam ini ya, ini hanya untuk Muslim dibuat aturan seperti itu. Kenapa? Mengacu pada Pancasila. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila itu coba kita lihat burung Garuda itu, di atas saya ada burung Garuda. Itu kalau dilihat di dadanya yang di tengah itu adalah bintang. Sebagai timbul ketuhanan yang Maha Esa, bintangnya pun dibuat berwarna emas, ya, bercahaya. Maksudnya apa? Di antara maksudnya adalah kalau ketuhanan yang Maha Esa ini sudah menjadi ada di dadanya bangsa ini, ada di dadanya masyarakat Indonesia, maka hatinya akan bercahaya. Kalau udah hatinya bercahaya dengan cahaya ketuhanan, maka 4 sila yang lain pasti akan terlaksana, akan sempurna kalau udah ketuhanan itu menyala di dalam dada. Dan ini yang menjadi konsep menarik dari Bupati Tuban, Wakil Bupati dan semua jajarannya untuk memajukan daerahnya dengan memakmurkan qiraatul Quran seperti tadi yang dikatakan, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Dan rumah itu artinya luas, rumah tempat tinggal kita, rumah di mana kita bekerja, rumah di mana kita berusaha, rumah di mana kita punya tanggung jawab untuk memimpin. Kalau dihiasi dengan Al-Quran, maka akan indahnya luar biasa. Alhamdulillah, seperti yang sudah saya janjikan, saya minta tambahan waktu 20 menit dan sekarang udah jam 11 malam kurang 4 menit. Nah, karena saya suka nyopir sendiri, jadi saya dari Solo ke sini ya nyopir sendiri, nanti saya balik juga nyopir sendiri, maka alangkah sangat tega kalau masih disuruh ceramah terus. Apalagi saya lihat Habib Mustafa sudah mau meluangkan waktu nih. Ini waktunya mahal. Nah, beliau mestinya ngajar nih di kampungnya beliau nih malam ini. Tapi ditinggalkan demi menghormati Pak Bupati dan nemenin saya. Kenapa? Tadi Pak Bupati saya jeli, nggak mau menyebut nama beliau lengkap karena nggak enak. Habib Novel Al-Idrus. Kemudian kok Habib Mustafa pakai disebut Al-Idrus. Nah, ini kelihatannya nanti Al-Idrus semua begitu ya. Tapi karena beliau ini mau menghormati Al-Idrus yang datang pakai pakaian kebesarannya, duduk di sini, biasanya ceramah. Ini harus dengarkan ceramah saya, Masya Allah nih. Jazakumullah khairan Bib. Samih nih ya. Maafkan ngomongnya panjang banyak. Ini ceramahnya bukan untuk yang di sini, untuk yang di dunia maya. Siapa tahu nanti ada pejabat yang terinspirasi, kemudian kalau belum menggerakkan, kalau sudah tinggal melanjutkan ahli Quran di Indonesia untuk membuat terjemahan Al-Quran yang sangat pas untuk zaman sekarang, dari keindahan bahasanya, edit letaknya, ya bagaimana pemilihan fontnya, pokoknya dilihat cantik, enak dibaca, yang baca langsung paham. Kemudian menjadi inspirasi dimanapun berada untuk teman-teman yang punya perusahaan. Kalau Pemkot Tuban saja bisa membuat sistem yang seperti itu, kalau perusahaanmu pengen barokah, buat pelajaran Al-Quran untuk karyawan-karyawanmu. Jadikan karyawan-karyawanmu bisa baca Al-Quran dan apresiasi. Seperti pernah terjadi, loh nggak mau berhenti kan, ingat lagi saya nih. Saya pernah lihat di televisi di Dubai. Di Dubai itu raja atau bukan raja ya, saya nggak tahu. Kepala pemerintahan di Dubai itu secara langsung mengatakan saking pengen
memakmurkan masyarakatnya dengan Al-Quran, maka untuk setiap napi di seluruh Dubai, kejahatannya apapun, napi di seluruh Dubai, kejahatannya apapun, kalau dia di penjara bisa hafal Al-Quran bebas tanpa syarat. Kalau dia bisa hafal Al-Quran di penjara bebas tanpa syarat. Jadi hafalnya di dalam penjara. Yang kedua, kalau hafalnya itu 10 juz, kurungannya dikurangi. Pengurangan hukuman berdasarkan jumlah hafalan. Kalau hafalnya 10 juz dikurangi sekian tahun, kalau hafalnya 20 juz kurangi sekian tahun, hafalannya 30 juz bebas. Nah, ini kalau yang punya perusahaan bisa nyemangati anak buahnya, kalau kamu itu bisa hafal surat ini sampai surat ini, gajimu naik, ya Masya Allah. Nah, itu nanti akan barokah. Nah, itulah barokah yang kita kejar. Dan akhiran, ini malam 23 Ramadan, malam ganjil yang diperkirakan sebagai Lailatul Qadar. Dan tadi kata beliau bahwasanya di sini nggak ada yang diblokir insya Allah. Karena di sini anak-anak yang bekti sama orang tua, ya anak-anak yang nyambung silaturahim, nggak punya kebencian pada yang lain, orang-orang yang tidak mudminul khamar, orang-orang yang tidak kecanduan miras, narkoba dan sejenisnya. Maka insya Allah termasuk orang-orang yang layak dapat Lailatul Qadar. Nah, biar kita ini dapat, saya mau ngajak semuanya membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bareng-bareng. Setelah itu nanti saya izin lanjutkan doa. Karena doa saya malam hari ini insya Allah di antara semuanya mungkin doa saya paling kabul. Afwan Bib, ala Idrus ini Bib. Ya, paling kabul. Kenapa? Karena saya dapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW, kalau doa saya pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Ini kalau dengar seperti ini orang langsung kaget, wah Habib Novel ngarang-ngarang itu. Saya enggak ngarang. Nabi bersabda, doaul musafir mustajab. Kama qala sallallahu. Doanya musafir itu mustajab. Dan saya ini yang safarnya mungkin paling jauh dari Solo sampai Tuban. Betul ya? Malam ini. Dari Solo sampai Amerika. Ini kan di Amerika lagi nonton juga ini. Safar dunia maya. Safar saya paling jauh dan paling banyak malam ini. Maka saya yakin doa saya akan kabul bukan karena doa saya, tapi karena udah distempelin Nabi Muhammad SAW. Siapapun musafirnya kalau doa kabul, selesai. Jadi dapat stempel kabul. Siapa yang stempelin? Nabi Muhammad SAW. Karena dapat stempel kabul ya, saya mau sungguh-sungguh ya, minta mumpung. Makanya jenengan yang punya hajat apapun ya, mari kita bersama-sama doa. Dan untuk Pak Bupati beserta keluarga khususnya, setelah pensiun nanti insya Allah semakin tinggi pangkatnya, amin. Ya, karena ini kan jabatan duniawi, insya Allah jabatan ukhrawinya semakin tinggi dan jabatan duniawinya juga akan semakin tinggi dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip, insya Allah semakin berkah dan semakin manfaat.